Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Babilasari dari AKTD 2019 dengan nomor urut NIM 141. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyek 5, yaitu formulir pembelian buku web HTML. Ya, di sini kita akan membahas dengan membuat formulir. Ada beberapa jenis yang kalian harus ketahui, yaitu satu file data, yaitu di mana pengguna mengetikkan sebaris data. 2, ada menu drop down, yaitu mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman. Yang ketiga, ada tombol radio, yaitu menampilkan semua pilihan kepada pengguna dengan satu tayangan. Yang keempat, ada checkbox, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang kelima, ada kotak teks untuk mengisi komentar. Berikutnya ada bagian-bagian HTML. Di sini kita akan dibagi dengan 3, yaitu HTML, head, dan body. Nah, di sini juga kita akan membahas tentang tag dalam membuat web, yaitu HTML tadi, yaitu salah satu syarat untuk membuat web dan untuk mendefinisikan root dalam suatu dokumen. Yang kedua ada head, untuk memberikan informasi tentang dokumen tersebut. Yang ketiga ada body, yaitu menentukan bagaimana isi suatu dokumen ditampilkan di web browsernya. Selanjutnya ada tag dalam membuat web, yaitu TR adalah jarak atau memisahkan jarak atas dan bawah. TD membuat kolom pada tabel. Bold yaitu menambahkan huruf. Italic itu memiringkan huruf. Underline itu menggaris huruf. Dan table pada halaman. P untuk membuat paragraf. Input untuk mendefinisikan bentuk pemasukan pada form. Ya, selanjutnya itu ada font, ya, yaitu mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks. Form yaitu mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form. Selanjutnya ada select untuk menampilkan beberapa opsi pilihan dalam menu drop down, option untuk menandai masing-masing pilihan, hyperlink untuk membuka link ke halaman selanjutnya, href untuk membuat link ke halaman lain atau ke bagian lain dari halaman. Ya, berikutnya ada contoh kotak teks dan area teks. Kotak teks itu seperti ini contohnya. Jadi lihat input type text name sama dengan murid size-nya 35. Nah, kalau area teks yaitu teks area name sama dengan comment, row sama dengan 5, call sama dengan 40, wrap sama dengan yes, teks area. Ya, berikutnya adalah contoh tombol radio dan checkbox. Tombol radio yaitu yang pertama ada input name, radio button, type, radio value, radio button. Yang kedua ada input name, radio button, type, radio, value, radio button. Checkbox yaitu ada input types, checkbox name, pilihan, value, yes. Input type, checkbox name, pilihan, value, no. Oke. Ya, selanjutnya itu ada langkah-langkah membuat judul formulir, yaitu seperti ini. Bentukannya kita nulis di notepad ini ya. Dan berikut hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikut juga tentang cara langkah menginputnya. Berikut adalah hasilnya. Nah, berikut adalah langkah membuat menu drop down. Ini bisa kita lihat di tabel di bawah ini. Dan selanjutnya ada hasil dari drop down tadi. Berikut langkah membuat tombol radio. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dan berikut membuat langkah checkbox dan hasilnya akan seperti ini. Dan ini cara membuat teks area dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa pause kalau misalnya terlalu cepat.
Nah, ini langkah menginput, submit, dan reset. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil keseluruhan dari format Notepad tadi. Nah, kalau yang di hasil yang di web HTML-nya akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan kepada proyek 6, yaitu dasar-dasar dari spreadsheet. Oke, yaitu yang pertama kita. Contoh ini membuat sebuah faktur figur P6 menampilkan lembar data invoice, figur P6.2 menampilkan lembar data diskon, tab yang ditandai dengan bagian bawah layar memberitahukan kepada Anda lembar data mana yang sedang ditampilkan. Nah, faktur ini berisikan 4 barang, yaitu chair, table, lamp, dan pillow. Masing-masing barang memiliki harga unit dan sejumlah diskon ditampilkan berdasarkan masing-masing unit. Harga per unit dikurangi diskon dikalikan dengan jumlah unit yang akan dipesan menghasilkan harga keseluruhan. Nah, harga keseluruhan dijumlahkan untuk menentukan total faktur. Jumlah ini yang harus dibayarkan pembeli tergantung kepada kapan pembeli tersebut membayar faktur. Misal di sini ada tanggal 7/4/2006, 7/4/2006 maksudnya. Nah, itu adalah tanggal saat faktur dihasilkan. Nah, selanjutnya pada tanggal tersebut pelanggan akan membayar jumlah total. Tetapi jika pelanggan menunggu 30 hari sebelum membayar hingga 8/36, yaitu 8 bulan Maret 2006, jumlah yang akan dibayarkan adalah 101% dari total atau $2.228,33 setelah 60 hari. Jumlah yang terutang adalah 130% dari total. Sel-sel lembar kerja pada lembar data invoice diformat sedemikian rupa sehingga menarik secara visual. Sel-sel pada lembar kerja diskon telah dibiarkan pada format aslinya, karena pengguna umumnya tidak akan melihat lembar data ini. Nah, spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, mulai dengan membuat contoh ini. Dengan membuka program Excel, perhatikan bahwa terdapat 3 bab lembar kerja pada bagian bawah layar yang di figur P6.3, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Kita hanya membutuhkan 2 lembar data untuk contoh dan kita ingin menamai dengan invoice dan diskon. Nah, klik sheet 3 dan pilihlah perintah edit diikuti sub perintah delete sheet. Oke. Nah, yang selanjutnya ada lembar data diskon. Isi lembar data diskon yang akan dimasukkan pertama kali. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Pada contoh kita jumlah harga unit lebih besar atau sama dengan $100, maka diskonnya adalah 15%. Harga yang lebih besar atau sama dengan $50 menghasilkan diskon 10%. Nah, Anda harus memasukkan nilai-nilai ke dalam sel seperti yang ditunjukkan dalam figur P6.2. Formula yang digunakan dalam lembar kerja invoice bergantung pada nilai-nilai kepada sel tertentu di lembar data diskon. Perhatikan bahwa nilai-nilai persentase dibiarkan muncul sebagai 1 dan 5. Nilai tersebut belum diformat sebagai persentase dengan tanda persen. Jumlah $50.000 dan $10.000 telah diformat. Nah, setelah mengetikkan nilai 50 dan 100 ke dalam sel A3 dan A4, tandai sel tersebut dan pilihlah format untuk seperintah sel, maka layar pada figur P6.4 akan muncul.
Pilihlah sebuah format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang diinginkan bagi nilai-nilai ini. Nah, yang berikutnya ada lembar data faktur, yaitu lembar data. Yang langkah pertamanya yaitu lembar data invoice jauh lebih rumit. Mulailah dengan membuat kolom cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Gunakan mouse untuk memilih kolom A hingga G. Kemudian pilihlah perintah format, diikuti perintah column dan width. Sekarang Anda dapat memasukkan data di mana nilainya tidak akan melebihi ukuran sel. Anda harus memulai dengan memasukkan nilai data ke dalam sel-sel yang tidak membutuhkan perhitungan. Nilai Anda mungkin tidak muncul dengan format yang sama seperti lembar invoice yang kita akan memformat file ini setelah nilainya dimasukkan. Sel A1 telah memiliki entry invoice. Sel B3 hingga B7 terisi kata-kata item, chat, label, lem, dan value. Harga satuan dan juga akan dimasukkan ke dalam sel C3 hingga C7 melewati kolom D. Nilai-nilai ini akan dihitung kemudian. Memasukkan unit ke dalam sel E3 hingga E7, memasukkan kata-kata discount dalam sel D3 dan expected price dalam sel F3, memasukkan masing-masing total amount due dan debt dalam sel G8, F10, dan G10. Oke, selanjutnya. Nah, di sini akan kita bahas tentang lembar data faktur lagi, yaitu yang langkah berikutnya yaitu satu-satunya pengecualian untuk peletakan di tengah sel adalah sel G8 di mana kata total muncul. Kata total harus sejajar dengan sisi sel sisi kiri dengan menggunakan figur P6.4 sebagai panduan. Formatlah sel C4 hingga sel C7 sebagai field mata uang dengan 2 desimal. Nah, selanjutnya ada diskon yang diberikan bergantung pada harga satuan dan nilai pada lembar data diskon. Ya, selanjutnya ada pernyataan if. Lebih rumit karena jika perbandingan tidak benar, kita akan melakukan perbandingan yang kedua dengan kata lain pernyataan if yang kedua. Nah, figur P6.7 menunjukkan if untuk sel D4. Lihatlah baris teratas dari lembar data di atas. Jika nilai dalam sel C4 lebih besar atau sama dengan nilai dalam lembar data diskon pada sel A4, maka nilai lembar data diskon sel B4 akan ditempatkan ke dalam sel. Nah, selanjutnya itu ada sel tersebut telah ditandai sebagai A4 pada data diskon, tetapi dolar. Ada tanda dolar, kita pencet F4 aja. Mengawali tujuan kolom dan baris, kita dapat menyalin cut dan paste formula ini ke dalam sel-sel lain. Nah, jika nilai C4 tidak melebihi atau sama dengan diskon A4, maka perbandingan ini dilakukan jika nilai C4 lebih besar dari atau sama dengan diskon A3. Maka sel ini menjadi nilai dalam diskon B3. Jika kedua perbandingan tidak benar, maka nilainya menjadi 0. Selanjutnya, nah, sel-sel yang terakhir, F11 hingga G13, mencerminkan nilai waktu dari uang ketika membayar faktur. Jumlah yang harus dibayarkan hari ini adalah jumlah harga keseluruhan masukan, yaitu sama dengan F8 ke dalam sel F11. Setelah 30 hari, jumlah yang terutang adalah 101% dari total. Setelah 60 hari, jumlah yang terutang adalah 103% total. Yaitu selanjutnya ada masukan sama dengan F8 bintang 1.01 ke dalam sel F12 dan sama dengan F8 bintang 1.03 ke dalam sel F13.
Nah, yang terakhir itu ada figur P6.8 yang menampilkan layar yang dihasilkan dari pemilihan format diikuti perintah Cells. Dan mengklik tab font, Anda dapat membuat judul kolom dalam huruf tebal atau mengubah ukuran font pada kata invoice dalam sel A1. Mengubah font dalam sel yang dapat membuat faktur ini jauh lebih menarik dilihat. Ya, ya, segitu saja mungkin presentasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.